Melihat anak kecil duduk di dalam kandang gorila, para penculik langsung menjerit ketakutan. Gorila itu sedang dengan penuh kasih menyuapi anak itu buah-buahan. Ketika tiba-tiba Suarchan datang dan mencoba menarik anak itu. Gorila juga mencoba menarik anak itu ke arahnya. Tapi para penculik itu sangat menginginkan anak tersebut. Melihat anak itu menangis, gorila pun bangkit dan memukul tangan penculik hingga patah. Kini giliran penculik botak. Saat si anak sedang asik bermain dengan gorila, penculik botak mencoba menariknya dengan bantuan sapu. Tapi gorila sudah paham bahwa mereka bukan orang tua asli dari anak itu. Jadi gorila meletakkan anak itu di lantai, lalu melompat ke tongkat dan menendang penculik botak dengan keras. Kini giliran bos mereka. Tapi dia menunggu saat yang tepat. Beberapa waktu kemudian anak dan gorila tertidur sambil bermain. Melihat kesempatan bagus, bos itu memasukkan tangannya ke dalam kandang dan mencoba menarik anak itu keluar. Dia tahu, jika tertangkap kali ini, gorila mungkin akan membunuhnya. Tapi mata gorila terbuka tepat saat itu. Kali ini dia tidak membiarkan penculik itu pergi. Ia melemparkan penculik itu dengan keras hingga terperangkap di dalam kandang lain. Melihat hal itu, semua hewan di kebun binatang bertepuk tangan untuk gorila. Gorila kemudian membawa anak itu ke sisi lain dan membantu dia melarikan diri melalui pintu belakang. Tapi sebelum anak itu bisa keluar, para penculik sudah mengepungnya. Anak itu mencoba lari, tapi kakinya yang kecil tidak cukup cepat untuk menghindari mereka. Saat mereka hendak memasukkan anak itu ke dalam mobil, polisi tiba di tempat kejadian. Melihat itu, bos menculik menutupi anak itu dengan kain dan menutup mulutnya. Saat polisi menginterogasi, anak itu mengambil korek api dari celana pria tersebut dan membakar ruang bawah tanah tempat mereka menyembunyikan sesuatu. Saat mendapat kesempatan, anak itu kabur dari belakang. Sementara itu, pria itu terbakar parah dan tak bisa berbuat apa-apa selain menahan rasa sakit. Begitu polisi pergi, semua penculik berusaha memadamkan api. Tapi anak itu sudah membuat mereka tidak bisa berjalan normal lagi. Anak itu terus berlari dan sampai di sebuah gedung konstruksi. Melihat mesin-mesin besar, ia sangat senang. Dia duduk dan mulai makan donat. Tidak menyadari betapa berbahayanya tempat itu. Sebuah mesin mulai membawanya ke ketinggian yang sangat tinggi. Tapi para penculik juga melihatnya. Mereka naik lift dan sampai lebih dulu di atas, menunggu anak itu. Begitu anak itu mendekat, Suarchan langsung melompat tanpa berpikir. Tapi dia kehilangan keseimbangan. Anak itu berhasil menyelamatkan diri lagi dengan naik lift ke bawah. Si botak mencoba menyelamatkan temannya dan melompat. Tapi karena kebodohannya, dia malah menjatuhkan temannya juga. Kini seluruh tanggung jawab ada di tangan bos. Dia maju untuk menangkap anak itu, tapi terpeleset dan bertabrakan dengan palu besar. Dia berteriak kesakitan dan secara tidak sengaja menarik tali tuas, sehingga ember cat jatuh tepat di atasnya. Anak itu hampir terjatuh dari gedung, tapi pria itu mencoba menyelamatkannya. Namun, anak itu sekali lagi lolos menggunakan lift. Penculik tidak tahan lagi dan turun menggunakan pengait lift. Tapi saat itu waktu kerja sudah habis dan semua mesin dimatikan. Pria itu masih tergantung di pengait, tapi para pekerja sudah berkemas dan pergi. Matahari terbenam, namun tidak ada yang datang menyelamatkannya.